warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pagi ini semuanya pada cerah dan bahagia kelihatannya. Kembali lagi. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama saya di podcast Bincang Pagi tentang sebenarnya bukan ke pernikahan sih, tapi lebih ke pranikah. Pranikah itu jadi teman-teman saya ini ada Mbak Aida dan Mbak Anggi Cum. Jadi mereka sudah sering kali membahas tentang bagaimana kita nanti ketika kita menikah, terus gimana ya belum menemukan jodoh yang tepat, terus ketika kita sudah beranjak ke pernikahan, apa yang harus kita lakukan. Nah ini sebenarnya jangan teman-teman, jangan menanyakan saya tentang Mbak Astuti sudah menikah atau belum ya? Saya juga belum menikah. Jadi kita tuh di sini pada jomblo semua, dan kita mau membahas terkait bagaimana nanti ke depannya ketika kita sudah bertemu dengan si doi lebih tepatnya. Calon-calon ustadz lah. Amin, amin. Si imam. Oke. Oke, baik. Intinya calon imam. Kalau ustadz alhamdulillah, kalau enggak ya yang penting baik. Oke. Baik Kali akhlaknya. ini saya ditemani oleh dua bintang tamu. Yang satunya asli NTT, bertepatnya di Desa Kedung. Yang kedua Mbak Anggi Cum itu asli Jawa Timur, tempat tinggalnya ada di Pasuruan. Kalau saya Desa Ria ya Mbak, kalau Desa Ria, sorry. Nah. Saya juga dari NTT, tinggalnya di Kecamatan Riung, tepatnya di Moras. Oke, baik. Saya mau tanya mengenai pasangan sih sebenarnya, mengenai pasangan. Iya. Kira-kira umur yang sudah pas meranjak ke pernikahan ini yang mana ya? Saya mau lihat dulu. Saya spin atau bagaimana? Ini ada Mbak Aida, Mbak Anggi Cum. Ini wajah-wajahnya sudah siap menikah semua sepertinya ini. Kalau soal siap sih, ya siap ya. Sudah siap. Cuman lihat dari segi mana dulu kalau mau siap. Siapnya banyak sih. Mungkin kalau lebih tidak ke finansial itu yang kedua. Mungkin lebih dari mental, fisik, lahir batin lah lebih tepatnya. Ya kan menikah itu tuh nggak gampang ya, nggak seperti yang orang-orang mikir bahwa menikah itu tuh gampang sekali, tapi nggak segampang yang kita pikir ya. Anak sekarang kan mikirnya menikah ya sudah menikah, tapi nggak tahu bahwa dalam rumah tangga itu banyak hal yang memang harus dipelajari. Gitu. Nggak harus menikah, yang penting saya dapat suami. Tapi nggak tahu bahwa ntar resikonya tuh apa. Apalagi kita kan mungkin umurnya belum ini, mentalnya masih kekanak-kanakan gitu. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Oke, berarti memang betul ya. Ketika kita mau masuk meranjak ke pernikahan itu banyak sekali faktor-faktor dari kita sendiri, dari faktor keluarga, dan memang harus benar-benar mental siap lahir batin untuk menerima masa depan nanti bagaimana bersama suami. Jadi betul sekali. Bagaimana menurut Mbak Anggi yang cantik ini? Sepertinya dari tadi diam-diam saja. Lagi memikirkan apa sih sebenarnya? Gimana? Bagaimana tanggapan Mbak Anggi? Ulangi pertanyaannya. Mengenai pernikahan ke depannya. Terus apa yang harus disiapkan ketika sudah mulai masuk ke jenjang pernikahan? Oke, terima kasih Mbak Tuti. Jujur kalau dari saya, kalau untuk saat ini mungkin sebenarnya usia kita semua, Kak Ida, Mbak Tuti itu sudah saatnya, sudah waktunya gitu. Apalagi yang kita lihat di lapangan sekarang, teman-teman kita sudah bawa anaknya masing-masing gitu ya. Ya kalau dari aku tuh mungkin kalau untuk menikah itu mungkin langkah pertama itu tadi kalau sudah ketemu calonnya ya sudah ada jodohnya. Dan yang kedua yaitu tadi sebelum ke pernikahan langkah bisanya itu belajar bersama-sama. Jadi bukan laki-laki aja yang belajar tapi perempuan juga. Jadi
kedua belah pihak itu sebelum ke jenjang pernikahan itu mereka harusnya saling belajar seperti buku pernikahan kan sekarang sudah ada pastinya. Nah, itu jadinya bukan hanya satu yang belajar tentang apa arti pernikahan itu, tapi kedua belah pihak itu. Jadi ketika sudah nanti Rumah tangga. menjadi suami istri, mereka sudah paham itu dalam arti yang istri sudah paham perannya seperti apa dan yang suami sudah tahu perannya seperti apa. Berarti memang harus benar-benar matang ya. Ada kata orang, bukan kata orang atau kata pepatah, saya juga belum tahu. Katanya memang kalian itu wanita harus benar-benar koleksi sebanyak mungkin, koleksi sebanyak mungkin. Sudah itu seleksi ketika sudah mantap, sampai ke pelaminan, sampai berumah tangga ke depannya itu mungkin sudah cocok lah. Memang sih itu sering saya dengaran tuh bukan hal yang lumrah gitu. Sering saya dengar seperti itu. Kan apa istilah sekarang tuh istilahnya adalah koleksi, seleksi, baru resepsi. Koleksi itu istilahnya ya masih koleksi dulu. Kalau lihat belum seret, belum ini ya udah koleksi lagi. Terus kalau sudah lihat beberapa sudah udah kayak menurut kita bahwa itu baik beberapa, tapi itu habis itu kita seleksi mana yang terbaik biar melangkah ke resepsi gitu. Oke, betul. Kira-kira nih dari Mbak Aida dan Mbak Anggi nih, sudah berapa persen keinginan untuk menikah? Sudah berapa persen? Kalau dulu ya pinginnya tuh ya menikah muda, tapi ternyata nggak sesuai apa yang kita harapkan dan karena pasti ada alasannya. Terus Allah juga tahu bahwa kamu tuh belum pantas untuk menikah dan umur segitu karena ya kamu belum sanggup juga, terus belum banyak hal lah ya yang memang ada hambat gitu. Jadi mungkin kalau untuk sekarang sih udah benar-benar siap, udah sekitar bisa 80% kalau bagi saya. Udah benar-benar udah siap. Ya? Perlu diapresiasi. Soalnya saya sendiri itu belum tahu loh keinginan besar saya itu berapa persen belum tahu, belum kepikiran, bukan belum kepikiran ya, sudah kepikiran, cuman gimana hati mungkin belum mantap. Jadi ada saling kolaborasi dengan hati memang. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin tanyakan pertanyaan yang sama ya dengan Mbak Anggi Cum, bagaimana? Dari auranya ya, ini kayaknya sudah 100% sepertinya ini prasangka saya saja. Kalau untuk masalah persennya berapa, nggak paham ya kalau kayak diukur seperti itu. Ya mungkin bisa jawabnya 1% kalau dari saya. Kalau 100% itu kan kayaknya sempurna sekali ya. Dan kayaknya yang nggak bisa seperti itu ya. Okay. Tapi kalau 1% itu berarti itu kayaknya keinginan benar-benar belum tidak ada. Itu kayak sama sekali itu tidak ada berarti. Kemauannya tuh belum karena mungkin ada hal lain gitu. Mungkin ada masih mikir ini itu. Ya kan 1% itu bukan, jangan dilihat angkanya. Bisa jadi 1% itu persiapannya lebih matang daripada yang 85%. Berarti betul. Jangan dilihat dari angkanya ya. Yang penting ya yang kita lihat itu persiapannya, actionnya yang kita lihat. Ya. Oke, baik. Kira-kira nih, aduh kok kepo ya. Saya ingin tahu sebelum kan kalian sekarang kayaknya sudah ada pasangan tuh, ada pasangan masing-masing. Kira-kira berapa mantan? Sebelum aku tanya mantan, kok tanyanya ke mantan sih? Oke. Saya tuh penasaran berapa banyak sih koleksi cowok. Soalnya yang seperti dikatakan tadi, kita harus koleksi dulu, seleksi gitu.
Kok ada berapa koleksi kira-kira? Dari Mbak Aida dulu. Sepertinya Mbak Aida ini terlalu banyak soalnya saya pernah. Waduh, tidak bisa dihitung itu kalau Iya, Kak Ida. Oke. Kalau aku pribadi ya, aku nggak pernah koleksi karena aku langsung seleksi. Jadi kalau satunya maksudnya ada hal yang menurut saya bahwa enggak berarti gugur. Itu maksudnya seleksi. Kalau untuk koleksi aku nggak pernah koleksi karena aku menghargai kaum Adam. Jadi saya seleksi aja. Maksudnya kalau memang dia yang terbaik, berarti memang dia. Kalau memang bukan, kan Allah udah ngatur. Dia bukan ya bukan, pasti akan dikasih ujian dengan hal-hal yang memang untuk menghalangi bahwa itu bukan jodohmu gitu. Jadi ya gitu. Gitu, baik. Kalau untuk berapa banyak, nggak bisa dihitung ya. Nggak tahu ya. Oke, baik. Bukan nggak tahu tuh bukan berarti banyak loh, enggak. Oh ya, oke teman-teman. Ternyata Mbak Aidanya juga, aduh, luar biasa ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya saya mau ingin tanyakan kepada Mbak Anggi, bagaimana? Sekian banyaknya cowok nih yang aku dengar nih, ada berapa sih yang benar-benar kayak serak begitu? Soalnya dari beberapa cowok kedengaran itu Mbak Anggi gitu sama saya kok kayak dingin-dingin aja, kayak diam-diam aja, begitu kurang respect gitu. Tapi kalau sama si dia respect, soalnya kan ini teman juga, ada teman-teman cowok yang suka sama salah satu yaitu Mbak Anggi. Pernah curhat dengan saya, katanya gitu, Mbak Anggi tuh orangnya nggak terlalu respect terhadap saya gitu. Apa ada dari sekian cowok yang dia suka, salah satunya lah, mungkin ada? Gimana ya? Emang susah ya, belum punya pasangan, bukan pasangan, belum punya apa ya, kita statusnya kan masih belum ada ikatan ya. Tapi banyak yang sayang, itu yang susah. Aduh, kalau banyak yang sayang tuh susah. Jadi gimana ya? Kita harus mau mengetahui dia itu sayang dan enggaknya itu susah. Jadi kok ini mereka pada sayang semua gitu. Jadi mau menilai dari sisi buruknya nggak ada sih sebenarnya kalau sudah mengatakan sayang semua. Kalau aku pribadi itu, aku nggak pernah menjudge ataupun melihat orang itu buruknya aja gitu. Soalnya kayaknya semuanya itu buruk semua sih sebenarnya. Kalau nggak munafik itu sebenarnya manusia itu ya buruk gitu loh dasarnya. Karena ya dari dulu kan nggak mungkin gitu loh kalau semua itu bagus gitu. Soalnya buktinya ada neraka sama surga gitu. Ya udah dari situlah berarti kan dari dianya sendiri yang emang mau menuju ke jalan yang mana, yang apa yang mau diambil langkahnya yang seperti apa gitu. Tapi yang ditanyakan sama Mbak Tuti tadi untuk masalah mantan, ini mantan apa ya? Mantan terindah apa mantan? Mantan terindah mantan boleh. Narapidana. Mantan narapidana boleh. Mantan yang itu tuh yang paling luka. Hanya jadi pelajaran aja. Ya, jadi apa ya? Pokoknya setiap masalah atau masa lalu itu jadi pembelajaran buat kita bahwa untuk kedepannya. Ya, pokoknya jadi inilah ya. Oke, baik. Ya kita semoga kita doakan bersama semoga kita itu dipertemukan dengan jodoh yang tepat, dipertemukan dengan sosok laki-laki yang mau menerima kita apa adanya. Amin. Terus dengan jujur ya saya pribadi juga terlalu banyak konyolnya. Tapi saya sarankan Mbak Aida dan Mbak Anggi tuh jangan tanyakan saya ya kapan menikah. Nah, itu lagi barusan aku tuh dari tadi mau kepikiran mau nanya balik. Cuman karena Mbak Astuti dari tadi lagi banyak pertanyaan ke Mbak Idanya sama Mbak Anggi, jadi sekarang boleh dong ya Mbak Anggi ya kita tanya. Oke, baik, sebentar. Oke, boleh. Saya tuh penasaran di belakang di
background-nya Mbak Aida itu banyak sekali buku-buku. Kira-kira itu koleksi Oh. buku-buku apa saja sih? Entah pernikahan, atau kitab-kitab tentang pernikahan, atau Oh, banyak. Kalau banyak di sekali sini sepertinya ya? semuanya ada. Di sini semuanya ada. Semuanya Cuman ada. ini kayak perpus ya. Jadi Wah, udah luar kayak perpus. biasa. Kira-kira, Kalian yang kalau mau baca-baca monggo. Kalau saya sendiri ada mager. oke, kira-kira sukanya itu baca buku apa? Koleksi buku. Mungkin Aku biasanya lebih ke apa ya? Novel dan novel. suka. Salah satu buku yang biasa aku baca terakhir beberapa hari lalu, ada teman saya pernah sarankan untuk baca karena mungkin dia tahu tujuan Heeh. saya ke depan apa. Dia pernah suruh saya baca buku. Oh, Walima, Cuman ada Walima. Oke. iya, Berarti itu cuman berarti tidak sampai 1 jam aku selesai baca ini. wow, luar biasa. Memang di dalam buku Adab Walima itu banyak sekali motivasi, terus Iya, pandangan-pandangan kita ke sana. Itu salah satu merekrut kita, menguatkan kita untuk sampai kepada situ. Memang sih kita melihat teman-teman kita itu sudah menikah, itu jadi salah satu beban berpikir kita, bagaimana kita sampai pada titik itu. Memang agak sulit, banyak sekali tantangan, dan kita hanya tantangan banyak sekali, dan kita memang belum sampai ke pernikahan, masih pranikah, istilahnya masih pranikah, itu sudah beban sekali. Kira-kira bisa nggak sih meranjak sampai ke situ gitu? Saya sanggup nggak? Mentalnya saya sudah cukup nggak? Sudah kuat nggak untuk hadapi sampai ke pernikahan, sampai berjalannya berumah tangga gitu. Oke, baik. Berarti banyak sekali ilmu yang dipelajari Mbak Aida. Oke, bagaimana dengan Mbak Anggi Cum? Ya. Mbak Anggi Cum, ada sepertinya sudah banyak sekali yang dipelajari ya. Masya Allah. Kalau boleh jujur kayaknya belum ada apa-apanya ya Mbak Tuti, karena saya masih belajar. Sama, saya juga masih banyak belajar. Kalau aku tuh lebih lebih suka belajar di kayak orang yang menikah duluan, karena itu kan langsung ke intinya, ini kan berumah tangga kan langsung mereka praktek bahwa. Jadi Langsung aku ke tuh nanya objeknya langsung begitu ke lebih tepatnya. mereka bahwa gimana rumah tangga yang baik, ini dalam rumah tangga apa saja yang harus kita lakukan kalau sudah menikah gitu. Jadi ya kayak gitu-gitulah. Oke. Saya pelajari gitu. Kalau dari buku saya tetap belajar, tapi lebih bagusnya kalau kita bisa langsung belajar sama yang orang-orang yang sudah pernah menikah. Jadi kita bukan berarti yang buruknya kita nggak usah terima, tapi yang baiknya kita pelajari. Oke, baik. Itu mungkin pertanyaan dari saya, tapi saya berharap jangan bertanya banyak kepada saya ya. Soalnya saya maaf juga Bu, masih mau belajar. Bu Astuti. Kami ada pertanyaan buat Bu Astuti. Ya, bagaimana mau bertanya? Monggo. Bahaya Tapi kalau saya minta Mbak Anggi yang duluan kasih pertanyaan dulu. Dia pasti Mbak Anggi dari tadi udah menunggu momen-momen untuk tanya apa saja ke malahan Mbak. saya tuh berharap Ayo tidak ada monggo Mbak pertanyaan ke Astuti. saya. Siapa ini? Mbak Anggi. Jaringannya macet ya barusan. Ya, Mbak Anggi barusan Terputus. Oke. Mbak Tuti tadi kedengaran apa yang barusan aku bilang? Oh, enggak. Tidak kedengaran. Soalnya jaringannya lagi macet, jadi enggak kedengaran. Oke. Aku boleh tanya Mbak Tuti? Boleh. Silakan Mbak Anggi. Di-scrollkan aja nggak apa-apa, tapi ada batasannya loh ya. Kalau dari Mbak Tuti, andaikan disuruh nanti pemilihan, misalkan tahun inilah, anggap aja Mbak Tuti kan udah siap nih, semuanya udah siap. Tapi ada orang yang mau melamar Mbak Tuti, tapi dari pihak orang tua ada syaratnya gitu. Misal syaratnya itu harus menetap atau tinggal di rumahnya Mbak Tuti gitu. Sedangkan yang orangnya sudah punya rumah sendiri gitu. Jadi yang Mbak Tuti pilih ngikut orang tua apa Mbak Tuti kekeh untuk menjalani itu sama Pasangan.
pasangan. Oke, baik. Mungkin memang di situ tuh beban kita sebagai anak, apalagi anak perempuan, kita kan memang kewajiban kita ketika kita itu sudah menikah, sudah diserahkan, sudah ibaratnya sudah qabil tuh dari seorang laki-laki, berarti kita sudah sepenuhnya haknya dia gitu. Tapi di situ memang kita berat sebagai kita di sini orang tua, di sini suami gitu. Karena memang di situ memang kewajiban kita tetap dengan orang tua juga. Tetapi kita alangkah baiknya memberi nasihat, memberi kasih pemahaman yang baik terhadap orang tua bahwasannya saya sudah dinikahkan dari si dia, jadi kewajibannya saya untuk mengikuti suami begitu. Kebetulan maksudnya kayak seperti dia, saya misal sudah punya tempat tinggal, kita bisa langsung boleh juga kayak minta orang tua ngikutin sama kita juga, kalaupun orang tua itu tidak keberatan begitu. Intinya kita kasih pengertian yang baik lah gitu. Soalnya kewajiban kita juga sudah sebagai istri harus benar patuh pada suami begitu, tapi tidak terlepas juga dengan mematuhi orang tua begitu. Jadi memang sedikit berat kalau saya misal dikasih pilihan seperti itu, memang berat sekali. Di sisi lain dia ini suami saya, di sisi lain dia adalah orang tua saya gitu. Jadi harus benar-benar kasih pengertian dan bila perlu mau direkrutkan semuanya, it's okay. Orang tua ngikut atau kita tinggal bareng-bareng nggak apa-apa. Intinya ya gitulah. Komunikasi itu penting sekali. Komunikasi itu penting. Kita ngomong baik-baik. Soalnya memang di sisi lain kewajiban kita sebagai seorang istri harus mematuhi suami, tapi tidak terlepas dari orang tua juga. Itu. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana Mbak Aida, mau kasih pertanyaan? Kasih pertanyaan untuk saya atau bagaimana? Ini ada pertanyaan memang sangat ini ya, penting bagi kita. Itu penting sekali. Ini menyangkut bahwa kalau kita memangnya sudah punya pasangan, apa yang kita maksudnya pasangan kita sudah memang benar-benar modern kita, tapi di sisi lain ada orang tua. Enggak apa, diomongin aja. Ya, di sisi lain kayak contohnya ya kan sekarang kan banyak pertimbangan. Kadang orang tua kan pingin anaknya tuh yang terbaik ya. Kan nggak ya istilahnya doa orang tua itu penting. Menurut Mbak Astuti, contohnya saya ya. Contohnya saya punya pasangan, sudah ada pasangan, tapi orang tua saya nggak meridoi saya, nggak merestui saya dengan pasangan saya. Kira-kira menurut Mbak Astuti, tanggapannya gimana? Kasih wewenang lah buat saya biar gimana jalan keluarnya tuh gimana buat saya gitu, contoh. Tahu ya Mbak ya, kalau saya itu kan maksudnya belum berada pada fase itu. belum berada pada fase itu, memang sih kita harus ngikutin apa kata orang tua gitu. Soalnya apa yang orang tua bilang itu mungkin yang terbaik untuk kita. Jadi mungkin kita ya gitu lebih nurutin orang tua lah lebih tepatnya, atau tidak sama-sama kita bicarakan apakah ini yang terbaik untuk saya apa tidak. Kalaupun memang tidak direstui ya tidak apa-apa, sudah nurut. Walaupun kita cinta tapi kan restu orang tua tuh sangat penting sekali. Jadi memang banyak pertimbangan di situ. Makanya tadi kita kembali lagi yang kita bincang sebelumnya, memang berat untuk kita mau memilih dan memilah gitu. Soalnya banyak sekali pertimbangan, banyak sulit sekali. Soalnya kan banyak ya. Banyak kalangan dari sekarang tuh banyak kayak contohnya nasihat orang tua kadang nggak pernah mereka dengar, kan beda ya. Anak kita dulu jujur benar
itu banyak kejadian-kejadian, akhir-akhir ini tuh banyak kejadian. Contohnya kayak apa yang orang tua ngomong kadang nggak dengar, kadang lebih apa ya, lebih mereka tuh mengikuti hati mereka. Itu banyak banyak sekali itu kejadian-kejadian yang memang terjadi ini selama ini punya yang saya pelajari ya itu kan kalau saya itu lebih ke jadi pelajaran buat saya. Banyak anak-anak yang memang mengingkar, maksudnya bukan mengingkar, lebih ke membantah. Mereka kadang lebih memilih jalan mereka daripada memilih jalan orang tuanya. Dan banyak hasil yang memang mereka ya istilah orang-orang sekarang bahwa ya nasi sudah jadi bubur mau gimana ya itu yang Betul kamu sekali. tanam itu yang kamu petik hasilnya Ya, ya betul banyak sekali. sih kejadian itu apalagi di kalangan yang saya pernah tahu yang saya pernah ini ya itu saya tahu sekali itu nggak perlu di ini sih sebenarnya tapi ya itu sebenarnya pelajaran buat kita lebih baik lagi lebih dekat lagi dengan orang tua lebih punya apapun itu kita komunikasi dengan orang tua gimana. Kalau mereka setuju, kita alhamdulillah kita nurut. Kalau bahkan itu bersyukur sekali kita kalau memang disetujui diridhoi sama orang tua tuh itu bersyukur sekali. Tapi kalau ada yang memang enggak ya mau gimana. Jadi kita harus komunikasi lagi dengan pasangan. Jalan terbaiknya gimana. Yang penting orang tua juga bahagia. Terus keluarga juga bahagia. Karena hidup rumah tangga itu enggak hanya untuk 2 orang tapi untuk semua keluarga Ya, kedua belah pihak. betul sekali. Aduh, banyak sekali masukan, inspirasi. Memang sih itu sangat penting. Orang tua dan keluarga restu juga tuh sangat penting. Tapi memang kebanyakan itu ibarat gimana ya? Ibarat orang ngomong tuh kayak sudah dibutakan oleh cinta. Kayak gitu. Benar. Kadang memang bukan kita mau dibilang matre ya, cuman kita memang tuh harus mempertimbangkan dari segi finansialnya juga. Itu memang sangat penting. Karena kita hidup bukan hanya dengan cinta. Cinta itu ibarat kayak gini ya. Tidak ada logika tanpa adopsi. Jadi itu penting, finansial itu penting sekali. Kita berpikir saya itu butuh energi, menguras energi. Jadi itu tuh finansial itu tuh sangat penting sekali menurut saya. Orang bilang mengenai finansial itu urutan yang terakhir gitu. Lebih yang terpenting, lebih nyaman itu kasih sayang, cinta memang itu betul sekali. Tapi finansial itu jangan di nomor yang paling terakhir dong menurut saya. Keseharian itu bukan hanya kita cinta, keseharian itu tidak hanya dengan cinta dan cinta, kalian bisa makan. Kita tuh harus jadi saling menyeimbangi gitu maksudnya saya. Ya mungkin ada pesan-pesan dari Mbak Astinya juga mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak luar sana tentang hubungan atau mungkin dari Mbak Anggi dulu, soalnya Mbak Anggi dari tadi enggak ya? sudah on cam soalnya, atau lagi istirahat, sholat atau gimana? Mungkin ada sedikit pesan dan kesan. Halo, adakah Mbak Anggi? Kayaknya orangnya masih lagi ya lagi trouble mungkin atau gimana? Kalau pesannya gini ya Mbak, saya juga itu masih belajar, dan saya juga ini belum masih bertatih-tatih lah, masih mau belajar untuk yang lebih baik gitu. Jadi saya juga kan belum tentu pandangan dari orang terhadap saya itu baik juga. Jadi ya intinya kita ngelakuin saja sesuai dengan yang dinasihati oleh orang, yang kita seperti yang syariat Islam gitu. Walaupun kita sudah ngelakuin yang terbaik itu tetap jelek di mata orang begitu. Ya intinya jalani aja lah, kalau menurut saya jalani saja. iya benar. Jalani saja, ikuti fase-fasenya bagaimana gitu.
gitu. Soalnya kalau kita kayak nasehatin, takutnya dinasehatin gini-gini tidak mikir dirinya gini-gini gitu. Soalnya ya walaupun kita Ya, benar sekali itu banyak, maaf ya Mbak ya memotong. Banyak sekali itu bahasa itu selalu dilontarkan dari anak-anak zaman sekarang. Kalau contohnya kita nasihat nih. Nasihat sesuatu memang kita udah tahu bahwa itu tuh salah. Tapi mereka tuh nggak mau kayak, sudah bukan urusanku, suka-sukaku. Lah, ntar udah kejadian itu terjadi, baru menyadari bahwa kenapa saya ini, coba saya dari awal saya ikut apa yang dia omong, kan enak. Tapi kan ya anak sekarang kan mana mau dengar kayak gitu-gitu. Saya banyak sih kejadian yang hal-hal seperti itu yang saya lihat, yang saya pernah dengar. Itu banyak banget. Tapi ya sudahlah, namanya kalau kejadian, kalau aku prinsipnya adalah setiap kejadian adalah pembelajaran buat saya bahwa saya harus lebih baik lagi, lebih bijak lagi mengambil keputusan bahwa saya tidak mau seperti dia gitu. ya gitulah, ibaratnya penyesalan akan selalu datang di akhir seperti itu. Jadi ya gimana ya? Kalau saya sih jalani saja kalau saya. Jalanin, tapi bukan berarti jalanin udah tahu alurnya salah. Itu yang nggak mungkin mau Ya, dijalani. soalnya ya kita jalani yang menurut kita oh ya ini sudah maksudnya benar gitu. Kita ngelakuin yang hal-hal yang benar saja. Ketika itu dicubirin kayak diomongin dari orang ya terserah dia. Soalnya ya gitu, kita tuh tidak bisa menutup telinga mereka, tidak bisa menutup mata mereka, kita cuma bisa menutup telinga kita sendiri gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi ya gitulah. Oke, bincang kita pada siang hari ini sangat seru sekali tentang pernikahan, tentang mantan-mantan. Banyak sekali hikmah yang kita ambil dari perbincangan kita siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan orang-orang terdekat kita dan teman-teman terkerabat kita. Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Aida dan Mbak Anggi yang telah hadir pada podcast siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai ketemu di selanjutnya.